Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, foto dulu. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabi kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam majelis yang sangat mulia. Yang tidak ada majelis yang paling mulia di hadapan Allah kecuali majelis memperingati hari lahir Rasulullah. Yang tidak ada majelis yang paling agung kecuali majelis malam hari. Dan tidak ada majelis yang paling tersanjung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali majelis yang menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini kudoakan Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah. Rezeki kurang lancar diluaskan oleh Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak dan cucu mudah-mudahan Allah berikan. Yang belum dapat jodoh dijodohkan. Ibu tolong yang jawab jangan ibu. Yang belum pak, yang belum pak, yang belum. Nampak kali mau nambah. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita berkumpul malam ini, kita minta kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alimul ulama, para ustadz, para tuan-tuan guru yang kami muliakan, para orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadir tengah-tengah kita Badan Kenajiran Masjid BKM Bapak Haji Rahmat Atta. Kemudian hormat yang sama kami aturkan kepada Bendahara BKM Bapak Haji Asfan Nasution. Kemudian Imam Masjid Bapak Haji Jamal. Kemudian hormat yang sama mewakili pemerintahan desa yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan tengah-tengah kita, Bapak Haji Abdul Aziz. Kemudian tukang senandung Bapak Haji Khairin.
Hadir juga tengah-tengah kita Kepala Desa Sungai Pasir Pak Haji Muslim. Kemudian bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cuma segini catatannya. Terkhusus salam cintaku, salam rinduku kepada kalian anak-anak muda yang bergabung dalam Real Good, Real Hak Remaja Masjid. Iya, mau baca. Remaja Masjid Al-Hadil Haq yang sudah menyiapkan acara kita sehebat mungkin. Yang kita dengar ini adalah hasil kerja nyata anak remaja, betul? Yang disupport oleh masyarakat dan disupport oleh BKM. Dari mulai acara sampai dekorasi malam hari ini hasil buah kerja dan hasil buah pikiran anak remaja. Beri tepuk tangan buat anak remaja. Bapak Ibu yang mulia, malam ini yang jantannya mana jantan? Oh, agak lekor. Naik kamu naik atau aku turun? Malam ini Bapak Ibu yang mulia, acara kita peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW 1442H bersama titik 2 12 Rabiul Awal 1442H. Tema titik 2 tanda kutip meningkatkan kecintaan pada Rasulullah dan mengurangi kecintaan pada dunia, tutup kutip. Itu tutup kutip. Halaman Masjid Al-Hadil Haq, Desa Sejawi, garis penghubung Jawi, Jumat buka kurung malam Sabtu, 13 November 2020 pukul titik 2:20.00 WIB, buka kurung Baksa Isa. Jangan baca tapi aku baca. Bapak Ibu yang mulia, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Ibu, Bu, sebelum kumulai ada yang ku minta sama ibu. Sama ibu-ibu aja nih, sama bapak aku yakin bisa. Kalau ibu setuju, lanjut. Kalau tak setuju, aku turun. Setuju balik lagi apa udah setuju. Bisa? Yang pertama yang ku minta sama ibu, bisa? Hah? Loh. Yang pertama ku minta sama ibu, Bu, orang lain Pak 5 menit tak dicakapi, dia mencakapi orang lain. Yang ku minta sama ibu malam ini suka yang panjang atau yang pendek? Hah? Enggak. Suka yang koras atau yang lobek? Yang lama atau sebentar? Minta tolong ibu jangan kemana-mana pikiran. Ceramah malam ini anda koras atau lobek itu dia. Cuman dalam pertanyaan itu aku minta tolong sama ibu sama bapak, selama aku ceramah minta tolong jangan menengok jam, karena bisa mengganggu konsentrasi. Tahu lah ibu kan, muka aku tengok dulu. Aduh tak ada bilang aku. Bisa? Yang kedua, selama aku ceramah minta tolong jangan ada yang batuk. Karena beda batuk penyakit sama batuk mengejek. Kode batuk penyakit tuh gini, Bu. Emang udah batuk aku. Batuk itu kalau batuk begitu bantir. Tapi batuk mengejek ujungnya tak saudara. Aku kan berpikir salah dan dosaku apa? Bisa. Yang ketiga, selama aku ceramah minta tolong jangan menunduk. Karena aku tak mengerti tuduh ibu tuh apa maknanya.
ada yang tunduk awak pikir paham. Rupanya udah sampai ke segi paham. Bisa? Kita mulai. Aku beginilah kalau udah bercakap. Bakal ingat aja bawah. Cuman alhamdulillah aku asoban pak. Karena manfaat sorbannya ada 3 deh. Pertama, menambah wibawa Ustadz biar lebih ganteng sedikit. Karena kalau ku buka ini macam kuntilan darah pantai. Kurus dikit langsing dan doa tutup mata tebus. Ku tambah ini biar agak wibawa pak. Jangan kamu tengok foto, foto menipu. Kalau di foto ini mana ada yang ganteng dari mulai selain aku. Kalau tengok foto, jangan tengok aslinya. Itu manfaat pertama. Manfaat sorban yang kedua, ngilap-ngilap keringat kalau panitia tak menyiapkan tisu. Ini manfaatnya. Enggak, bukan kode, ini mencairkan manfaat, Kamu itu coba tersinggung. Iya, kadang begitulah payah terlama tanjung balik. Mudah tersinggung. Tak ada kode-kode, cuma mengingatkan. Apalah kepala tisu tak bisa siapkan kepala pun. Itu manfaat kedua. Manfaat sorban yang ketiga, membungkus-bungkus kue kalau lobi. Cuman tanya Pak Muslim, berapa kali aku diundangin ceramah ke Sungai Pasir, termasuk pelantikan kepala desa, aku diundangin ceramah, tak pernah aku bungkus kue kan Pak Kades. Karena panitia kadang bertanya, Ustaz, mobil Ustaz yang mana? Atau kalau malamnya aku pakai kereta Ustaz yang mana? Dan itu aku bilang, sampai di sana udah ada bontot, biasanya begitu. Nah, itu biasanya bu, biasanya. Tidak ada maksud apa-apa. Karena Ustaz itu tak boleh meminta. Ustaz tak boleh meminta, tak boleh memaksa. Tapi kalau mengingatkan boleh. Yang mana tahu mengingatkan. Ada lagi ku ingatkan. Sebelum ceramah ini masih mengingatkan. Apa yang ku ingatkan? Ku sampaikan sama panitia di mana-mana aku membantumu. Seumur hidup aku alhamdulillah cuma sekali sakit kalau tak di rumah sakit Medan. Bangkit dari sakit diperiksa tak ada penyakit apa-apa. Jadi kalau minum susu boleh. Membilangkan entah nanti panitia sujon kalau Ustaz dikurus penyakitan corona. Tidak, aku cuma mengingatkan aku bisa minum susu. Aku cuma bilang cuman apa lah gunanya aku bercakap sebiji pun tak ada bergora. Sudah disuruh. Aduh ya. Mohon izin Bapak Ibu yang mulia, mungkin ada yang bertanya-tanya bahasaku bahasa Tanjung Balai. Asalku memang dari Medan, 2 hari kami dah di Medan. Besok lanjutkan perjalanan ke Batubara, lanjut lagi keliling-keliling. Aku putra asahan Tanjung Balai, bahkan asahan anak, bahkan asahan asli. 2011 aku sampai ke Medan, tak balik-balik lagi. Menyelesaikan kuliah di Universitas Al-Waslia. Tahun 2016 aku tamat di Al-Waslia. Terus berkecimpung dengan organisasi Al-Waslia. Hari ini alhamdulillah diberikan jabatan Wakil Sekretaris Majelis Dakwah Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kami berkecimpung sampailah kemari. Jadi aku datang kemari Pak bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga Tanjung Balai yang datang di hadapan keluarganya sendiri. Jangan pada sungkan-sungkan gitu Pak, mohon izin aku. Kenapa aku bilang memang, mana tahu nanti salah bercakap aku Pak. Jadi kalau salah baca kepala lagi gini kala ilah kenapa lah Ustaz Dedek yang mengantarkan tisu? Ilah kenapa lah tak dari tadi lah ilah tak salah 4 bahasa bayu baru. Aku keliling Sumatera Utara cuma bawa baju 4 bahasa. Kalau udah bawa begini kan kalau kamu udah tak jadi sudah tadi. Aduh ya Allah, mana lah susu enggak tahu. Enggak tahu bukaan. Bukaan. Karena bukaan minuman Ustaz Palo. Kasih pahala ya tadi. Batongkah pula awal di belakang. Kau yang kusuruh kau pula batongkah di belakang. Tapi saya sudah bebas amat.
Nampak kali tak boleh minum aqua. Jangan pada tuang ke dalam. Udah. Ditutup lelo. Tahu antar dia tak tahu sama apa udah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita cerita tentang seorang tokoh yang paling luar biasa. Yang ketika kita mencari selik-delik kesalahannya tak pernah terdapatkan. Sampai-sampai seorang Yahudi yang bernama Profesor Dr. Michael Heck. Siapa namanya? Michael Heck. Profesor Dr. Michael Heck, mantan rektor Universitas California. California tahu? Sungai Kepaya ke kiri. Itu California. Beliau menulis sebuah buku yang tebalnya seperti ini. Selama 30 tahun lamanya dia menganalisis ini buku, mencari informasi demi informasi hanya untuk mencetuskan satu buah buku karangannya yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia dari mulai tercipta sampai akhir hayat. Dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, orang Yahudi yang bukan Islam membuat nama nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ngerti, Pak. Orang Yahudi paham bahwa ketika dia sudah menyelesaikan bukunya yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, dia memaparkan isi bukunya di hadapan para pendeta. Banyak pendeta yang bertanya, "Hei Profesor, kenapa kau buat Muhammad itu nomor 1? Padahal bukan dia Tuhanmu, bukan dia nabimu." Itu Profesor menjawab, "Aku menganalisis selama 30 tahun, Pak. Ku cari-cari informasi ajaran Nabi Muhammad. 30 tahun aku mencari ajaran Nabi Muhammad. Seluruh dunia sudah kujelajahi, mencari kesalahannya, mencari keburukannya. Bahkan ketika aku sudah menemukan, kalau orang mengatakan ini Muhammad nabi palsu, ini Muhammad penipu, ini Muhammad pembohong, mustahil kebohongan bisa bertahan sampai 1400 tahun sampai sekarang ini. Kebohongan cuma bisa bertahan beberapa tahun. Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan, terus kebohongan. Hanya untuk menutupi kebohongan pertama, ditumpuk dengan kebohongan yang berapa banyak kebohongan. Tapi Nabi Muhammad ajarannya sampai sekarang 2, sekian miliar penduduk Islam di dunia tidak pernah benci dengan Nabi Muhammad. Bahkan kita tak pernah jumpa sama Nabi tetap cinta kepada Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi. Bagaimana kita yang ngaku umat Nabi Muhammad tapi mungkin tidak mencintai Nabi Muhammad? Gak usah jauh-jauh tema kita cukup meningkatkan kecintaan pada Rasul. Bagaimana meningkatkan kecintaan pada Rasul? Bu, ada di si Jawi-Jawi ini namanya si Mince. Aduh, oh berarti udah pindah. Dulu dia tuh di pas naik penayaan tuh jual rujak di situ. Jadi habis corona ini kadang jual rujak lagi. Si Mince namanya. Mana lagi? Dalam ya? Dalam ya? Ada juga orang gila teman. Si Mince ini, si Mince, toga dulu ya. Kamu tak bisa lama-lama toga. Nanti kalau kayak gini toga macam pramugari ya. Si Mince ini si Mince. Si Mince ini punya tunangan namanya si Marse. Si Marse tinggal sini. Oh berarti sama si Mince pulang kampung. Besok kakak si Mince nikah. Malam ini orang tuh rewang, motong cabai, tomat, apa-apa untuk masak besok. Kemudian kurang cabai, disuruhlah adik si Mince ke warung Wak Leman. Pergilah ke Wak Leman, boleh cabai setengah on lagi, kurang setengah on lagi, setengah on lagi dipalahnya. Pergilah adik si Mince. Pas sampai di kode di warung jumpa sama Bang Marse, tunangan kakaknya.
boleh rokok, naik kereta king, kau tak ngapel. Nampak lagi kau pengalaman. Selalu si adiknya boleh cabai, bakojang adiknya rumah sambil mengasih cabai. Apa katanya? Kak, nampak aku Bang Marcel. Di mana? Di kode dari Mekah boleh rokok. Mendongak nama Bang Marcel. Apa yang terjadi sama si Minci? Wajilat qulubuhum, bergetar hati. Allah bilang dalam Quran surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukti tanda orang yang beriman kepada Allah apabila mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Orang yang cinta sama Rasulullah ketika mendengar nama Rasulullah, bergetar hati. Begitu si Mince mendengar nama Bang Marcel, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Namun bergetar ini Bapak Ibu terbagi dua. Pertama bergetar karena cinta, yang kedua bergetar karena takut. Tadi kejadian si Mince bergetar karena cinta. Pesta selesai, habis pesta alhamdulillah mama si Mince untung 10 juta. Kadang ku tengok kebanyakan di kampung-kampung gitu, macam mana supaya bisa menguntungkan pesta itu. Minjamkan duit sama BKM sama Pak Jamal. Kenapa sama Pak Jamal? Dia sok kenawa. Dia sama siapa lah? Sampatan lah, sampatan. Bila sampatan. Gimana membayarnya dek? Satu lagi. Tonang aja abah, tonang. Habis pesta nih, balik muda gitu. Orang miskin sekitar rumah suruh memasak. Orang kaya yang diundangi berharap dapat amplop lebih. Ada orang begitu di sini. Cuman aku yakin tak ada di sini bang, tak ada. Sana itu sana. Cuma kan acara maulid kemana semua. Itu orang fasik. Orang fasik masuk neraka usah tidak. Memang udah tempatnya di neraka. Nah, kalau ada ubahlah itu baik-baik. Habis omak si Mince pesta dapat untung 10 juta, pergi ke kota beli emas. Rupanya di kampung itu banyak bandar narkoba. Wah, itu lain kalau udah nampak punya emas, boleh golang, sekatiak bandangnya. Cuma karena pakai baju laga, tak mungkin diseng-seng sampai ke siku. Cincin 10 jari, 10 cincin. Masuk wirid, Assalamualaikum. Aku kemana-mana aku cari kamus itu, Pak, tak dapat ku Assalamualaikum. Ada yang gom, lam, kau tidak. Assalamualaikum. Ada uang untuk pintu barang potang, mana bertandang. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Oke, oh. Nampak waktu pakai panah dengan emasnya, ada anak-anak penyabu, penarkoba, lain mata menengok. Bila kau tak song-song di rumah, Pak. Malam sudah terjadi, waktu menghitung emas di lantai 2. Naiklah orang tua. Naik mengambil pisau pakai topeng corona. Topeng corona kan ada itu. Tapi kawan tak pakai itu. Minta maaf lah aku. Nah, kecuali aku lihat corona jijik kan namanya. Aku kalau corona nih Pak Jis, ada corona di muka aku, bentuknya manusia. Aku pijak itu dah. Bentuk manusia. Jadi kan bentuk penyakit kawan aku. Dikasihlah pisau, dikasih. Mana enggak dikasih? Di apa namanya? Ditodongkan pisau sama mama si Mince. Serahkan hartamu. Kalau tidak mati. Kalau ibu ditodongkan mati atau kasih emas? Kasih emas. Ketika emas si Mince mengkasihkan emas, apa yang terjadi sama emas si Mince? Wajilat qulubuhum, bergetar hati. Apakah bergetar karena cinta? Tidak, tapi karena takut. Maka ketika berbicara tentang cinta Rasulullah, tanyakan hati, bergetar karena cinta atau bergetar karena takut. Orang yang bergetar hatinya disebut nama Rasulullah. Bukti orang yang cinta pada seseorang, dia selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Ketika ada orang lain menyebutkan nama orang yang dia cintai, terjadi getaran hati. Anak ibu ada di pesantren, macam Adinda Umair, Dedek pergi ke Temboro,
Ada emak-emak lagi anaknya ke Mesir. Anak ibu tamat dari Mesir pulang ke si Jawi-Jawi. Pas ibu diwirid, emak-emak wirid bincang-bincang, bercakap-cakap. Tahu lah emak-emak LIPI. Tahu LIPI? Lembaga Ibu-Ibu Penyantun Isu. LIPI. Ada juga dalam grup itu Ijabah. Tahu Ibu Ijabah? Ikatan Janda Bahagia. Nanti kalau ada janda-janda bahagia daftar aja. Bercakap-cakap, rupanya di antara emak-emak yang hamil mencakapkan anak ibu yang sudah berhasil dari Mesir. Bertanya sama ibu, sonang hati tidak? Sonang. Pergi boleh sayur, begitu duduk-duduk di sayur, tempat jual sayur, bercakap waleha sama jomah. Oh kak, apa? Anak Pak Ucok. Teman, anak Pak Ucok lagi siapa? Sati. Kenapa kak? Pulang dari Mesir, gue tengok khutbah Jumat di masjid si Jawi-Jawi itu. Iya kak, tapi belum nikah. Kenapa upaya kok belum nikah? Khutbah upaya usah saja nikah. Bangga emak itu anaknya udah paham agama, tapi sudah bisa khotib Jumat. Ibu dongeng cerita itu, sonang tidak? Sonang. Orang yang cinta sama Nabi, ada orang lain menyebutkan nama Nabi, sonang hatinya. Itu bukti cinta. Paling kocik bukti cinta itu begitu. Lantas sebaliknya, ketika ada anak ibu tamat dari Mesir tapi dipitnah oleh orang lain, dibilang bermain dengan perempuan, dibilang emang suka-sukanya aja buat aja apa yang kau buat, la ilaha illallah. Oh ini sukuan begini, cekek bukan itu. Ada aku minta susu, kau buat kopi susu, ada tuan. Siapa mau ngasih tadi? Udah nikah? Mau apa mau? Siapa yang ditanya, siapa yang jawab? Yang mengantarkan saya siapa? Mau apa mau? 20? Sekolah masih? Tak pala. Tak pukul di sekolah. Sekolah masuk tak pala. Kenapa tak pala? Udah tamat bilang lah. Bodoh. Bilang. Insya Allah sukses dalam bodoh. Dapat banyak dapat duit, kaji ilmu agama, ada umur mantap, ada duit nikah. Ya, kan lama dunia nak kiamat. Lupa begini, apa saya itu tadi? Hah? Ini pun lupa aku sampai. Susu. Apa ya Pak? Awak. Siapa di bina? Siapa yang di bina? Anak siapa belum di Mesir? Kamu suka kali bina. Anak siapa belum di Mesir? Waduh nggak ada. Oh yang tadi bilang lah. Pulang anak ibu dari Mesir, ternyata dipitnah, dijolek-jolekan ibu dongeng diwirid. Marah tidak? Marah tidak? Aduh ibu bunuh laki, dituduh yang tidak-tidak padahal alim. Marah tidak? Bapak punya bini, dituduh yang tidak-tidak. Marah tidak? Kalau kita punya suami, marah ketika ada orang yang menista itu suami kita. Kalau bapak punya istri, marah dan tersakiti ketika ada orang memfitnahnya. Bapak ibu punya anak, marah dan tersinggung ketika anak itu dipitnah. Lantas bagaimana cerita kita yang ketika Rasulullah dipitnah, ketika Rasul dibenci, Rasul dianiaya, Rasul dizalimi, Rasul dipampangkan karikaturnya di Perancis. Tuh Presiden Perancis laknatullah, begitu semena-mena dia menggambarkan karikatur Rasulullah, bahkan secara spontan dia membuka bendera perang di hadapan umat Islam. Apa yang terjadi pada hati kita? Hari ini pemerintah kita sedikit pun tidak ada yang bersuara untuk menanggapi peristiwa penghinaan terhadap Rasulullah. Bagaimana mungkin pemerintah, maaf Pak Garis, bagaimana mungkin pemerintah ingin mencintai Rasulullah? Bagaimana mungkin negara Republik Indonesia bisa aman dari corona, bisa aman dari masalah, bisa aman
Rasulullah dihina, mereka diamkan. Takkan dapat kita pemimpin di Republik ini Bapak Ibu yang berani seperti Presiden Turki Erdogan. Presiden Turki Erdogan itu sangat memparparkan, sangat menceritakan, sangat menunjukkan kebenciannya terhadap Presiden Prancis. Indonesia hanya sibuk dengan isu-isu yang tidak bermanfaat. Hari demi hari dipaparkan corona, orang mati kena corona, orang yang masuk rumah sakit kena corona. Tunjukkan kepada kita malam ini mana orang yang kena corona itu. Tak ada terbukti. Yang diletakkan di layar televisi Bapak Ibu yang mulia, orang yang kena corona adalah orang yang tidak kita kenal. Kenapa? Kalau sempat dikenal akan kita tanya langsung sama orangnya. Ustaz nggak percaya ada corona, saya percaya ada corona. Saya percaya ada corona. Kalau persentase corona itu 100%, yang menyebabkan kematian corona itu cuma 5%. Selebihnya penipuan-penipuan publik yang ada di negara ini. Berapa banyak orang yang meninggal sakit jantung, tiba ketika mati dalam rumah sakit dianggap kena corona. Betul? Hari ini Bapak Ibu yang mulia, orang tak pernah sibuk dengan Rasulullah dihina. Tengok di Perancis, berapa banyak umat Islam yang menangis ketika Rasul dihina, ketika Rasul dicaci maki, yang tidak pernah dibuat Rasul. Mereka pindah Rasulullah, gambar karikatur Rasulullah di gedung-gedung yang ada di Perancis dipampangkan ibarat iklan. Gambar karikatur itu kalau bahasa kami di Bagan gambar wak cepot, macam SpongeBob. Itu gambar-gambar kayak gitu dibuat untuk Rasulullah. Cuman orang itu bisa tahu bentuk tubuh Rasulullah. Bapak Ibu, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang berbohong atas namaku, yang mencari-cari salahku, dan bahkan yang menuliskan tidak benar sesuai dengan apa yang tertulis yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, maka siap-siaplah membuat tempat duduk di dalam neraka. Itu Presiden laknatullah, Presiden Prancis laknatullah yang bernama Emmanuel Macron, sudah terang-terangan membukakan bendera perang di hadapan umat Islam. Namun apa yang terjadi sama umat Islam? Masih sibuk dengan urusannya pribadi. Jangan jauh-jauh cerita Rasulullah Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh cerita Rasul. Terlalu hebat Rasulullah untuk negara ini. Anak cucu keturunan Rasulullah pun mereka hinakan. Habib Bahar bin Ali bin Smith sampai sekarang masih di penjara Nusa Kambangan. Habib Bahar itu keturunan Rasulullah. Salah satu kenapa Allah buat negara ini aman, kenapa Indonesia ini tentram, kenapa tidak seperti negara-negara ribut tempat lainnya, Yaman, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, kenapa tidak seribut itu Indonesia? Jawabannya cuma satu, karena masih ada keturunan Rasulullah di negara ini. Kalau sudah tak ada zuriat Nabi, keturunan Nabi, para habaib dan para sayyid, ini negara akan hancur, Pak. Coba tengok, dari lapas Cibinong Bogor, Habib Bahar bin Ali bin Smith dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, tempat penjara penjahat kelas kakap. Padahal keturunan Nabi itu tak terbukti mana salahnya. Kurang ajar. Bagaimana mungkin negara bisa aman? Habib Rizik Syihab tepat pada tanggal 10 November semalam pulang. Habib Rizik pulang pada saat 10 November, artinya 10 November di kalender nasional kita lihat adalah hari pahlawan. Pulang pahlawan sejati ke negara ini. Begitupun pulang banyak orang yang ngejek-ngejek, termasuk si Mah Puput Dede. Tahu Pak Mah Puput Dede? Di muncung si Mah Puput Dede itu lancip. Yang betul bingung siapa itu? Menteri tak boleh sebut-sebut nama, ini masuk YouTube. Menjaga kode etik jurnalistik. Ya kita buat inisialnya aja lah, Menteri Polhukam Mahfud MD. Hah? Oh,
Mau bikin ini sial. Apa dia bilang? Si Rizik kalau mau pulang ya pulang saja. Paling berapa orang yang nyambutnya? Ratusan orang. Mata kau tengok berapa ratusan juta, berapa banyak lautan manusia yang hadir di Budis Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan orang tuh nyari kesalahan. Hanya orang yang datang menjemput Habib Rizik menghancurkan fasilitas gedung, menghancurkan fasilitas bandara. Kau tengok mata kau, jangankan fasilitas gedung, jangankan fasilitas bandara, rumput tak pernah mati dan tak pernah dipijak. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Negara Pak, kita lihat bagaimana negara ini bisa aman kalau keturunan Nabi masih dikriminalisasi, keturunan Nabi masih dibenci. Katanya cinta Nabi, mana bentuk cinta itu? Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, Habib Rizik udah balik bulan 12. Habib Bahar bin Ali Bismin insya Allah pulang keluar dari penjara. Karena semalam ketika disidang di pengadilan terbukti Habib Bahar tidak bersalah. Saya bayangkan Bapak Ibu, hari ini mereka mengatakan tidak bersalah. Berapa lama udah di penjara? Berapa lama dia meninggalkan anak istrinya? Berapa lama dia meninggalkan umat jamaah-jamaah masyarakatnya? Berapa banyak kerinduannya kepada anak istri dan orang tuanya? Ini zalim Pak. Kelak di akhirat, atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu, kata Rasul? Siapa yang bangkrut itu ya Rasulullah? Dia beramal di dunia, namun di akhirat amal ibadahnya tidak bermanfaat. Kenapa? Menyakitkan hati orang, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, sampai di akhirat dituntut. Diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin Bapak Ibu yang mulia, ada seorang hamba Allah, manusia yang dialog sama Allah Ta'ala, menceritakan itu dengan dalil Al-Quran. Allah menjelaskan inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, fu'ad, kalbun hati, fuadun juga hati. Bahasa yang paling lembut dalam Quran adalah fuadun, hati. Akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kelak di akhirat akan dipertanyakan apa masalah hidup di dunia. Jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan pangkat jabatan, jangan sombong dengan apa yang hari ini dipanggil orang. Di akhirat tak laku. Karena manusia ini tai ini ya Pak. Ya Pak Kades, tai ya manusia. Wali kota tai, ya kan? Camat tai, kepala desa Jawi-Jawi tai, kepala desa Sungai Pasir. Oh, aku tak berani aku bilang tak. Karena kepala desa itu baik, kepala desa Sungai Pasir ini baik. Diundang yang aku berapa kali aku ceramah, dia baik 2 juta. Aku tidak kasih tahu. Biasa pada saya baik ini orang ini Pak. Tak pernah aku diundang ceramah 2 juta. Kecuali ada kepala desa baru. Entah lama-lama ni kan tak tahu juga awak. Karena 2 kepala desa Jawi-Jawi datang, diwakili oleh Pak Ajis. Yang kedua kepala desa Sungai Pasir. Ngapainlah jauh-jauh dari Sungai Pasir kemari kalau tidak mengantarkan itu? Coba. Kalau maulid di Sungai Pasir pun ada maulid, Sungai Payang ada maulid, doka-doka rumahnya itu ada maulid. Kami jumpa sama beliau ini di Medan. Orang baik ini loh, dah loh baik. Makanya pakai tas duit semua ini. Nah, jangan duit APBD aja lah pakai tas. Karena desa ini Pak 1, sekian M loh dana itu. Maka anak remaja masjid kalau kalian bijak, kalau kalian pandai, dana untuk remaja masjid itu ada di kantor desa. Harus kalian ambil daripada diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dana pembinaan ada itu Pak Kades, betul kan? Satu siapa tahu? Ada anggarannya itu untuk SDM. Ada SDM, apa SDM? Sumber daya manusia, pembinaan mental, pendidikan, ada itu. Bahkan kalau bijak, bisa setiap desa itu setahun sekali mengirimkan anak-anak yang berbakat yang tidak mampu tapi cerdas bisa diantarkan ke Jawa atau ke Mesir. Dan
dari dana itu. Ini bukakan lagi kepada saya. Karena kan aku tengok belum ada juga bayangan ya kan. Nah, bukakan sedikit. Cuma sampai sini ya itu ya, tapi sampai banyak. Mungkin parah nanti yang awalnya udah diambil pun nggak jadi. Ya. Jangan ibu si jojol sama aku, Bu. Hah? Yang aku bilang apa? Yang betul? Oh, berarti aku salah. Yang bercakap siapa? Mulai siapa? Udah kamu doang saja udah. Nah, jawablah kamu sujuan Allah mentang-mentang seorang di Medan, lamu di Medan cerita amplop aja demi Allah. Kemana-mana aku ceramah, tak pernah aku mikir amplop aja. Karena yang mikirkan itu manusia. Apa pula aku saya ikut tak mau mikirkan. Nah, dan kalau pun ada dikasih orang itu, alhamdulillah. Ini Pak ya. Almarhum ayahku pun aku bosan. Bahkan guru kami di Medan almarhum Ustaz Hafiz Yazid rahimahullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Allah maafkan. Beliau bilang pantang Ustaz diundang minta honor. Ini jelaskan almarhum guru kami. Pantang, gue jelaskan sekali lagi. Pantang dan dosa besar kalau Ustaz nolong ceramah itu minta honor. Dan yang paling dosa besar undang Ustaz dari Medan gak dibayar. Iya. Masuk barang dulu. Enggak, tak begitu loh. Aduh, alhamdulillah. Kau tak ada numpang. Lihat semua. Jauh-jauh aku datang bukan yang lihat hati. Untuk tahu bocoran ban mobil gua. Oh, 4 ban itu mah. Ya boleh satu mobilnya kan. Nah, ini cerita di mana tadi? Mencintai Nabi. Pak, bagaimana bentuk wujud kita untuk tidak lagi ikut campur dengan Perancis? Atau kalau bisa dibilang kita sakit hati sama Perancis, bukan cuma kita. Pogba, pemain bola timnas Perancis, mengundurkan diri dari timnya karena sakit hati dengan presiden Perancis. Hebatnya Pogba. Entah yang kita khawatirkan Zinedine Zidane akan berhenti jadi pelatih Real Madrid. Apa enggak galau Cristiano Ronaldo? Ya kan? Tak ada pelatih hebatnya. Kenapa? Mereka imannya kuat. Ketika nabinya dihina, mereka terasa terhina. Awak enteng-enteng aja. Katanya umat Nabi, kok nggak terasa sakit? Bagaimana membuktikan sakit itu, Ustaz? Boykot semua produk-produk Prancis. Setuju? Setuju? Apa bentuk produk Prancis, Ustaz? Minuman ada 3. Untung alhamdulillah tak dibuatkan. Di Bedage panitia nyiapkan aqua, ucapakan dari orang tua. Ini mineral. Banyak produk minuman kita. Jangan setahun kita tes, 1 tahun kita tes. Umat Islam yang ada di kota Tanjung Balai jangan mengkonsumsi aqua. Ya Bu, Ibu punya warung, periksa di warung. Bapak punya kode, periksa di kode. Ada 3 minuman yang selama ini kita konsumsi. Ada aqua, ada fit, dan fit Maison. Ini 3 minuman yang kadang kita suka minumnya, yang kita sendiri yang membuat orang itu kaya. Prancis bisa kaya salah satunya karena aspek ekonomi. Aqua, setiap perwiritan beli aqua. Satu kota Tanjung Balai 1.000 perwiritan. Setiap perwiritan ada 3 kotak. Berapa banyak keuntungan bagi mereka. Maison, kadang anak muda suka jalan sana jalan sini, singgah ke warung beli Maison, minum fit. Ini selama setahun 3 produk minuman ini. Coba tak usah kita minum dan tak usah kita jual belikan. Insya Allah ada kesakitan terasa ke Prancis. Ibu punya kode, punya warung, Pak, periksa di kode. Jangan ada 3 produk ini minuman aqua. Kalau ada, pakah warungnya. Jangan warungnya, minumannya. Kalau untuk susu ada 2 susu yang selama ini dikonsumsi oleh umat Islam, Bebelak sama SGM. Bebelak sama SGM. Ibu punya anak, punya cucu, jangan kasih anak minum SGM, kasih aja GSM. Ada baterai. Kalau minuman anak-anak kita Yakult, Yakult itu katanya cintai ususmu. Dia nggak tahu bahwa orang tanpa usus bisa saling mencintai karena hati. Ya,
Lautnya sama lagu-lagu. Cintai ususmu, cuma usus semua yang mencintai. Padahal usus tak bisa mencintai. Yang mencintai itu hanyalah hati. Karena hati dititipkan Allah yang maha memiliki hati. Maka pesanku untuk adik-adik yang perempuan, ketika ada laki-laki yang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu cepat kamu buka pintu itu. Karena yang mengetuk belum tentu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, ketika dia ketuk, dia pergi meninggalkanmu. Artinya, jangan suka bermain dengan hati. Orang yang suka bermain dengan hati, maka tunggu rasanya sakit hati. Yang betul-betul itu mana? Korban ya? Oh korban. Ini salah satu bentuk wujud kita Bapak Ibu. Kalau untuk anak-anak remaja yang laki-laki, jangan pernah pakai pengilap atau pencuci wajah Garnier. Pakai aja tanah lihat tuh. Insya Allah jadi. Ini salah satu bentuk wujud cinta kita Pak. Kalau saat ini kita bilang cinta sama Nabi, produk Prancis tetap kita beli, kita konsumsi, secara tidak langsung dan secara otomatis kita mengiyakan dan menyetujui apa yang dibuat oleh Presiden Prancis. Siap boykot produk Prancis, siap boykot Aqua, siap boykot Maison, siap boykot SGM, siap boykot konsumsi yang lain. Nih, kalau sudah seperti ini, insya Allah akan terjadi sesuatu yang ada di Prancis, kelompok-kelompok buat. Karena hari ini di berita sudah kita tengok Presiden Prancis sudah angkat tangan. Di Arab Saudi tidak pakai lagi minuman-minuman seperti itu. Garnier itu laku di Arab Saudi Pak. Waktu kami umroh ke Mekah, kami juga nengok itu banyak di Indomaret kalau bahasa kita. Di supermarket itu banyak pencuci wajah Garnier, Yakult, itu mendunia. Hebatnya mereka, harganya cuma 6.000 satu pak, tapi sudah berapa dunia yang mengkonsumsi itu. Untungnya 100 perak aja satu dunia ini yang mengkonsumsi. Kurasa untuk sanggup membangun apapun di Prancis. Maka dengan untuk memberhentikan itu atau memboikot produk itu, insya Allah paling tidak kelak diakui Rasul kita umatnya. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Udah jam Allah. Perjanjian tadi apa? Yang kusuruh ibu jangan, aku nak 3 jam-jamku. Bercakap aku. Komen aja. Nanti cukup like, share, comment, and subscribe. Ibu, aku yakin ibu banyak punya Android, betul? Tahulah kalau emak-emak ini kan emak-emak selebriti. Kemana pergi? Halo guys, kami lagi di panti jompo. Panti jompo. Enggak guys, enggak jadi guys. Nah, kadang kita gitu sikit-sikit kemana pergi tunjukkan sama orang. Ibu, yang paling pala nyawa makan durian ditunjukkannya sama orang live streaming. Halo, kami bawa anak-anak makan durian. Wih, enak kali. Tak sadar diuntung wah nih. Tak tahu dia ada orang menengok Facebook itu yang tak mau makan durian, tapi ingin kampunan meninggal pada usul ibu. Hanya elok. Yang punya Android, kutanya sudah 2.000 orang yang hadir. Udah tunggu hari ini subscriber kami masih di rata-rata 800, 200 lagi tembus 1.000 subscribe. Ibu kalau ringan tangan tengok di YouTube yang ada di lobby gue nih, Ubah Official. Kalau ditengok di sini Habu, di balik ini Ubah Official. Cek di Ubah Official, jangan lupa tombol merah subscribe. Samping itu ada lonceng, bikinkan loncengnya biar menerima ceramah-ceramah selanjutnya. Jangan tak kalian subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Nah, like, share, and subscribe. Ya suka-suka aku lah, mulut-mulutku. Salah aja aku sama kamu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, kenapa perlu Rasul itu dicintai? Karena memang sudah layak untuk
ada Rasulullah, tak ada dunia ini Pak. Sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau bertanya kepadamu ya Rasul, apa dan siapa yang pertama kali diciptakan Allah di dunia ini? Nabi menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala, belum diciptakan langit, belum diciptakan bumi, planet belum ada, arsy Allah belum ada, kursi Allah belum ada, lautan belum ada, pepohonan belum ada, bahkan manusia belum ada. Wahai sahabatku, yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad itu Allah ciptakan Nur Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Sis, putra Nabi Adam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Nuh, Hud, Saleh, sampai Nur Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Berjumlah 124.000 para nabi dan rasul. Yang menjadi rasul 313, yang wajib diimani diyakini 25, yang menjadi ulul azmi ada 5. Itu nabi dan rasul diciptakan Allah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala menciptakan nur para nabi, semua sudah dijejerkan bersaf-saf. Nur para nabi-nabi dan rasul sejumlah 124.000 itu Allah perintahkan Nur Muhammad lewat di hadapan nur para nabi dan rasul. Ketika itu Nur Nabi Adam bertanya sama Allah, ya Rabb, man huwa, siapa dia? Allah Azza wa Jalla menjawab, ya Adam, hadza habibi, ini kekasihku. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Pertama dalam proses penciptaan, terakhir dalam proses pengutusan. Dari sini kita dapat gambaran bahwa belum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah dah kenalkan sama mereka bahwa ada Nabi Muhammad. Kita balik cerita Senandung tadi Pak. Pernikahan antara Nabi Allah Adam dengan Siti Badriyah. Siti Badriyah penyanyi yang punya goyang itik. Oh, segotik, tahu dia. Aku tadi mancing. Ketika sebelum Allah ciptakan Nur Nabi Adam, Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad. Bahkan terjadi pembuktian Bapak Ibu. Senandung tadi kita dengarkan. Apa kata Senandung itu? Cerita Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam sendirian, kesepian, dapat teman dalam surga yang begitu indah dan menawan. Allah tahu apa maksud hati Nabi Adam. Allah kirimkan pendamping hidup. Itulah wanita. Makanya laki-laki nggak bisa bertahan lama tanpa wanita. Buktinya, kalau bapak meninggal, diletakkan di ruang tamu. Ibu duduk di mana Bu? Di mananya Bu? Bu, di mananya? Di kaki. Oh, kepala. Ibu duduk di kepalanya. Di mana Bu? Sampai ngapoi? Sambil menangis, waktu datang untuk kamu waktu menangis. Wahati kematian lagi. Jilbab Wahati pun rela tapi tak pasrah. Tahu jilbab rela tapi tak pasrah, dipakai tapi tak diganti. Itu rela tapi tak pasrah. Datang Wahati pakai sambil membaca Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yasin, baca Yasin pun tak kemana lagi ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Datang Wak Loyah. Assalamualaikum Tik. Waalaikumsalam Kak. Minta maaf aku salah aku banyak kali Allah ya Rabbi. Allah. Oh nanti sama-sama bersalah aku pernah juga salah sama lagi itu. Pernah lagi kau lewat buka rumahku pepek dia ya. Tapi minta maaf dia, minta maaf. Dia lagi minta maaf lagi Kak. Ya cinta siap-siap sampai habis menangis kerojonya. Itu kalau laki maning. Tapi kalau bini meninggal lagi di mana? Di muka, cuma tukuk
gua nengok-nengok siapa yang mengganti omak orang ini. Ini menunjukkan Pak, si laki-laki tak bisa bertahan lama hidup tanpa seorang perempuan, betul? Tapi kalau omak-omak mohon maaf sudah menjanda pun dia suruh anaknya nikah lagi, apa kata omak tuh? Tak tahu konanganku sama ayahku tuh banyak. Bilang tahu karena walaupun dulu rumah tangga kami entah cemana karena ada orang ketiga. Bahkan orang tua kami tidak pernah merestui hubungan kami. Susah payah kami jalankan hubungan ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan urusan kami. Begitu ayah kau dah meninggal, kau suruh aku mencari ayah lain. Biar kau tahu nah terlalu dalam kenangan yang ada pada diriku. Luar biasa omak-omak ini. Maka makhluk yang paling mulia adalah perempuan. Kita buktikan, ibu jari ada, bapak jari nggak ada. Ibu kota ada, bapak kota nggak ada. Hari ibu ada, hari bapak, hari ayah yang ada, hari bapak nggak ada. Apa lagi? Hari Kartini ada, Kartono nggak ada. Nggak ada hari. Yang mulia itu perempuan. Ketika itu Nabi Adam gelisah tak ada pendamping, Allah kirimkan pendamping, itulah Siti Hawa. Ibunda Siti Hawa hadir, diberikan Allah untuk Nabi Adam agar tidak kesepian. Mau disentuh, Allah bilang Adam, jangan kau sentuh Adam, belum muhrim. Hei, jangan sentuh yang belum muhrim. Ini kata Allah. Nabi Adam bilang, bagaimana supaya halal? Nikahi Adam. Maharnya apa ya Rob? Antusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maharnya ya Adam, selawat kau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali dalam satu nafas. Bisa? Tak bisa. Nabi Adam bilang, tak sanggup bagi Allah, sos. Apa Allah bilang, Adam? Dicicil Adam. Makanya mahar boleh dicicil Pak Haji. Apa pula? Kau biar kamu bohong aku lagi. Apa pula katanya? Tak percaya cakapku. Tapi kamu bohong aku lagi. Kamu betul-betul yang sampaikan saya. Nah. Itulah sejarahnya mahar boleh dicicil. Disitulah membuktikan Allah berikan kepada Nabi Adam informasi bahwa ada Nabi Muhammad. Belum sampai situ, ketika tadi diceritakan dalam senandung, Allah usir Nabi Adam Siti Hawa, campak Siti Hawa ke laut di tengah-tengah India. Nabi Adam di padang pasir Arab Saudi. Berpisah mereka, bertemu di Jabal Rahmah tepat pada tanggal 10 Muharram. Minta maaf, minta ampun sama Allah karena melanggar perintah dalam surga. Belum dimaafkan Allah, belum dimaafkan Allah kesalahan Nabi Adam. Minta ampun, minta maaf selama 40 tahun tak dimaafkan. Kapan Allah maafkan Nabi Adam? Ketika Nabi Adam berdoa, Ya Rabb, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maafkan salahku. Dengan kebenaran Nabi Muhammad, maafkan aku ya Allah. Allah bilang, aku maafkan kau Adam, tapi ku tanya sama kau, kenapa kau bisa bawa nama Nabi Muhammad? Kenapa kau jaminkan nama Nabi Muhammad? Dari mana kau tahu itu siapa? Nabi Adam menjawab, Ya Rabb, aku dulu pernah melihatnya sebelum kau ciptakan aku. Yang kedua, ketika aku mau melamar ini Siti Hawa istriku, kau suruh aku selawat kepadanya. Bahkan yang ketiga, ketika aku naik di atas arasmu ya Rabb, aku lihat ada bertuliskan aras la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada namanya bersampingan denganmu, mustahil orang itu bukan orang yang kau cintai. Kemana kita sebut nama Allah? Ada nama Nabi Muhammad, menunjukkan afdol, luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasa Rasul itu dan layak untuk dicintai. Kalau perkara postur tubuh, Allah sudah jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Udah kutunjukkan kata Allah, udah kupampangkan, udah kuviralkan kata Allah. Contoh suri tauladan yang paling terbaik di antara yang lain. Dari manapun kau ambil, dari sisi apapun kau lihat, tak ada yang salah sama Nabi. Nabi Muhammad ini sempurna luar biasa, insan kamil, satu-satunya makhluk dan manusia yang diakui Allah sebagai hamba adalah Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambaku kata Allah. Bukan bi Muhammadi tapi bi 'abdihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjukkan. Dari mana kita lihat? Dari postur tubuh. Yuk kita gali. Kalau ada hari ini adik-adik yang salah mencintai idola, mulai malam ini gue kasih tahu tidak ada idola terbaik selain Nabi. Boleh ibu periksa anak-anak
Tanjung Balai lebih mengidolakan artis Korea Lee Min Hee. Lee Min Hee. Hah? Jongkok. Jongkok. Lee Min Hee. Kenapa kau idolakan Lee Min Ho? Katanya ganteng Ustaz. Tak ada orang Korea yang ganteng. Semua cantik udah. Agak kerabu, agak gincu tabal-tabal. Di sini pakai merah, bawahnya kuning, pakai hijau, macam lampu lalu lintas. Pakai rantai macam anjing. Rambutnya tak ada yang ganteng sama Nabi Allah. Sama aku aja kalah gua dia. Ngece kau bis, adanya kau, ngece lah. Kau tersaing bilang, Nabi itu luar biasa, Pak. Dari postur kita buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam hadis-hadis Imam Tirmizi dijelaskan kisah-kisah Nabi dari mulai Nabi cemana tidur, sendok Nabi selalu pakai, bagaimana Rasul tidur. Rasul tidur itu aja aneh daripada kita, luar biasa. Padahal Nabi juga manusia seperti kita, cuman basarun lah kan basar manusia, tapi tak macam kita. Nabi itu tidur, kita juga tidur. Nabi tidurnya sedikit, apa? Dikit-dikit tidur. Nabi kalau malaikat Jibril nengok dari atas, Nabi itu tidurnya menyamping sebelah kanan, tangan ini dua-dua ke kanannya, kemudian kakinya agak dilengkokkan. Kalau malaikat Jibril nengok dari atas, kepala Nabi Muhammad bentuk huruf mim, sikunya yang begini bentuk huruf H, kemudian mohon maaf pantatnya bentuk huruf mim, kakinya yang melengkok huruf dal. Dari atas nengok mim H mim dal Muhammad. Kalau kita tidur ikut tidur Nabi, akan tertulis juga Muhammad. Kenapa? Karena di seluruh tubuh kita ada nur Muhammad. Jadi kan tidur kita tak ikut Nabi. Tidur ada hati kanan kaki ke kiri kita kemana, kaki kanan ke muka lagi, tangan tak kemana-mana. Jadi kalau malaikat nengok dari atas bukannya Muhammad, oh buang aja. Tak ikut Nabi. Nabi itu luar biasa. Postur tubuh Nabi, tingginya Nabi tak tinggi-tinggi kali macam orang Arab, tak pendek-pendek kali macam orang sejawi-jawi. Ini bentuk tubuh Nabi. Ini tubuh Nabi. Kemudian bentuk tubuh Nabi oval, putih, dahinya bercahaya. Alis mata Rasulullah itu tebal Pak, warna hitam. Di tengah-tengah alis Rasul ini ada bulu halus yang kecil. Jadi kalau orang menengok Rasul dari jauh, ini alis macam bersatu. Tapi kalau dekat nampak berpisah. Batang hidung Rasul yang di atas ini melukuk ke bawah sehingga yang di muka menokat. Seditokankan di bawah, mancung ke muka. Awak kan mancung ke dalam. Mata Rasul itu hitamnya hitam sehitam-hitamnya, putihnya putih seputih-putihnya. Kalau awak kan kuning-kuning bentuknya, kadang-kadang agak-agak merah macam sinangin busuk. Bedo. Bibir Rasul tipis, giginya rapat, udah rapat kocik, tak pakai behel. Yang pakai behel ikut siapa? Ada behel. Dan tutup pakai masker. Behel itu hukum memakainya kalau niatnya untuk bergaya, kalau niatnya untuk cantik, untuk populer, untuk viral, haram. Selama kau pakai gigi itu akan tanggung jawab sama Allah Ta'ala. Seakan-akan kau bilang sama Allah, ya Rabb, kau tak bisa membuat gigiku cantik, maka aku tambah kayak gini. Itu namanya orang yang tidak menerima ketentuan Allah. Orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dalam hadis kursi Allah jelaskan, malam yasbir bi balai walam yaskur bi ni'mai walam yarda bi qadai. Orang yang tidak bersabar atas menerima cobaanku, yang tidak mensyukuri nikmatku, yang tidak menerima ketentuanku, kata Allah, fal, kata Allah, cari Tuhan selain aku, Rabban siwa, cari Tuhan selain aku. Seakan-akan Allah bilang, keluar kau dari bumiku kalau memang kau tak mau ikut peraturanku. Itu Nabi. Nabi tidak pakai kumis tapi berjenggot. Kemudian Rasulullah itu badannya ini, bahunya berbidang, Pak. Badan Rasulullah kalau kita bilang sispek, berkotak. Awak kotak juga, kotak Indomie. Dari mana bentuknya?
Di dada Rasulullah ada bulu halus yang kecil sehingga menunjukkan kewibawaan Rasulullah. Dan Rasul kalau jalan tak pernah menengok kiri kanan, menunduk Rasul. Ini hebatnya Rasulullah. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu Nabi yang paling tampan, betul. Cuman ulama mengatakan Bapak Ibu, seandainya ketampanan itu dilihat dari bulan purnama yang full, bulan purnama itu dibelah jadi dua, Pak. Separuh ini ketampanan Nabi Muhammad, separuh tadi yang tinggalnya dibelah dua lagi. Separuhnya untuk Nabi Yusuf, separuhnya lagi untuk kita yang ada di dunia ini. Betapa dahsyat ketampanan Rasulullah. Maka layaklah untuk dicontoh. Artis Korea, alah, tak ada apa-apa yang Rasulullah. Ustaz, aku hobi dengan nonton bola, Ustaz. Bagaimana luar biasanya jinaknya bola di kaki Lionel Messi dengan nomor punggung 10 ya. Keliling sana keliling sini sampai dia kiper lawan tertipu. Hobi nonton bola, silahkan tonton bolamu, tapi jangan kau jadikan idola. Hobi dengan artis-artis idolamu silahkan, tapi jangan kau jadikan idola, karena tidak ada yang berhak diidolakan kecuali Rasulullah. Bahkan haram hukumnya mengidolakan orang yang tidak seakidah denganmu. Tak bisa memberi manfaat. Tapi kalau Rasulullah sudah jelas memberikan manfaat untuk hidup kita. Kita buka sejarah Bapak Ibu. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menceritakan bukti cinta Nabi sama kita. Biar semakin cinta kita pulang dari sini, Pak. Ketika suara ketukan pintu dari luar, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di dalam rumah ada anak Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra keluar buka pintu. Waalaikumsalam Pak. Fatimah nengok ada sosok laki-laki yang berjubah warna putih, rambutnya hitam panjang, matanya hitam bulat, hidungnya mancung, wajahnya putih. Kemudian tidak ada nampak dalam pakaiannya itu seperti orang yang dalam perjalanan jauh, macam orang-orang dekat rumah. Debu nggak ada, baju kusut enggak. Tiba-tiba Fatimah bilang, maaf ya Pak, ayah lagi sakit. Rasulullah sakit demam cuma 8 hari Pak. 8 hari Rasul demam meninggal, nggak ada penyakit parah. Pintu ditutup. Apa kata Fatimah? Mohon maaf ya Pak, ayahku lagi sakit. Fatimah masuk. Pintu ditutup lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah buka lagi pintu. Waalaikumsalam Pak. Masih orang yang sama. Mohon maaf ya Pak, nanti sore aja Bapak datang, karena kata dokter Bapak ayah masih butuh istirahat. Itu ditutup. Ketiga kali diketuk. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pulang ibu ya? Hah? Oh, pulang. Elok ya. Aku kemarin ceramah di Air Hitam Labuhan Batu Pak. Ada ibu-ibu pulang pas aku ceramah belum siap. Tengah jalan jumpa kuntilanak. Aku belum bilangkan. Kuntilanaknya udah ompong gondrong gue. Aku kan mendoakan dia. Tak boleh mendoakannya orang tak elok. Elok ya Kak. Elok nanti tengok juga nanti kiri kanan. Jam-jam segini biasa dia keluar. Begitu pintu dibuka oleh Fatimah, masih nampak orang yang sama, pintu ditutup balik. Karena ayah kondisinya sakit Pak. Fatimah masuk ke kamar, Rasul bertanya, nak, kenapa tak kau suruh masuk? Suruh dia masuk. Kau nak layak sama dia ya? Kau nak. Tugasnya banyak ya? Tak banyak tugasnya. Apa tugasnya ya? Tugasnya itu nak, yang memisahkan kelezatan dunia dengan manusia. Pangkat kepala desa tak ada berharga. Harta berlimpah tak juga bisa menolong. Seorang anak bisa jadi yatim, istri jadi janda, suami jadi duda. Siapa dia ya? Israel, sang pencabut nyawa. Bayangkan Bu, anak yang buka pintu, Israel datang. Bayangkan pulang dari sini. Pas anak lagi nonton TV, begitu tahu apa lama ada motor pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Wak.
Bila anak mati bawa ke masjid. Aku aja nyawa, aku kasih tahu sama ayahku, iya. Ya, oi, ada mencari siapa? Katanya malaikat maut. Kapalah tu kau malaikat maut. Mengapoi dia? Katanya mencabut nyawa ayah. Udahlah ambil kau ayah siram kali kilo itu. Dah situ orang kilo sedikit-sedikit rumah itu nih. Cuman tak mungkin Pak, orang ahli dosa macam diri kita nih didatangi malaikat Israel minta izin mencabut nyawa. Mustahil. Tapi Nabi Muhammad saking kan mulianya, Nabi Muhammad dan datangi Israel, kata Rasulullah, ya Israel, kemarin tujuan kau mengapoi? Mencabut nyawa kau atau mau sakit aja? Israel jawab, ya Rasul, tugasku kemarin diperintahkan Allah menjengukmu sakit sekaligus mencabut nyawamu kalau kau izinkan. Kalau seandainya Nabi bilang, alah, besok ya. Kalau jumpa lagi nak sama Kepala Desa, walau musim-musim pemilu ni kan agak payah. Besok ya, tak mungkin. Bayangkan betapa luar biasa anak nonton TV tadi kan. Mangga lo tak anak buka pintu. Yang ditonton, ku menangis membayangkan betapa mana lagi? Kejamnya lagi dirimu pada atas diriku pengalaman. Ibu suka pula ibu nonton begitu tuh ya. Bosan malam ibu tahu saya ibu nonton tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya, tak ada nilai pendidikan. Bayangkan ibu lah, pertama kan dia orang kaya, dia ni kaya nih bu, direktur, punya perusahaan, salinan kayanya banyak cewek orang kat nama dia. Bininya ni soleha. Bininya soleha, patuh sama laki, begitu pulang lagi siapkan minum, siapkan makan, siapkan tempat mandi, selalu tiap hari. Lama-kelamaan kan di kantongnya itu bu, adalah alhamdulillah sekretaris pribadinya ada. Wah pakaiannya wow. Nah begitu saya tak apa lama tuh jadi hubungan untuk cewek untuk dulu selingkuh lah lagi ini kan bu. Begitu selingkuh lagi pas ada ponah pagi itu ponah lakinya itu mengajak sarapan bersama. Kata lakinya, aku tak usah sarapan di sini, aku sarapan di kantor. Curiga bini ini tadi sama lakinya dapat bininya lah, aduh punya informasi dari kawannya lalu WA. Aduh lakinya ini bercewek sama sekretaris pribadinya. Tak percaya, penasaran dia bang. Penasaran diceknya di kantor. Rupanya sekretaris pribadi sama laki tadi suap-suapan sama pagi 2000 tahun. Suap-suapan orang tu. Dibuka lah pintu, tolong persilakan hancang yang dibawa. Cukup Susilo. Katanya, tak pulang lah bini dia pulang lah bininya. Jam 3 malam tak pulang lagi nya karena siap sarapan pagi tu pulang dari kantor kan jam 10 nya kan. Untuk kita bermano keliling untuk ke lapas. Untuk ke lapas biar kita tahu. Lama bini tu menunggu tak tidur dari kita wajah. Tak ada tidur makan tak dimakan, minum tak diminum, makan pun apa pun tak dipojokannya. Nunggu lakinya, begitu pulang lakinya terbangun dia. Bang maafkan aku yang aku mungkin tak bisa melayanimu seperti biasanya. Aku mau tahu siapa sebenarnya. Susi, biar kau tahu dia calon istriku. Maksudmu apa? Aku udah bosan nengok kamu, aku udah tak cinta lagi sama kamu. Besok akan pergi ke pengadilan, akan punya Tuhan talak kepadamu. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Udah bu, tak sampai di situ hubungannya. Nikahlah dia sama sekretaris pribadi tadi. Udah ibu tahu, begitu nikah dia kau tahu nikah dia sama sekretaris pribadi itu ya kan. Begitu nikah bu, ibu tahu nikah pesta besar-besar kan waktu. Rupanya tak dikasih tahu sama bini pertamanya. Bini pertamanya dapat undangan dari bini kedua itu ditunjuk alam lagi WA. Sakit hati itu bukan tahu. Oh bila dia nengok pernikahan orang tu di balik-balik jendela dia menangis, ya kan? Udah menangis dia balik, dia balik 3 hari mau pulang lagi ke rumahnya. Datanglah surat dari pengadilan jatuh tolak itu. Oh gila bini pertama dia pulang kampung, anaknya digendong. Oh gila dia pulang kampung. Rupanya baru tahu lakinya itu bu, bini kedua itu mengambil akto, mau berakto saja kodonya. Lama-kelamaan bangkrut, saham-saham semua pojok, kantor, perusahaan, tanah, rumah semua punya dia. Tak berapa lama potong-potong kan usir jantan tu jangan tahu. Kan usir, tengah jalan kan langgar. Tak jatuh bawa ke rumah sakit itu juga bu ada pohon-pohon ceri di muka. Kemudian biar ibu tahu kan, tak berapa lama keluar dari rumah sakit, bawa tungkat. Kemana dia pergi? Datangi bini pertamanya itu.
pas pilih pertama mau dorong karena naik sepeda di taman, di jalan kanyo datang sampai tungkat. Yang pertama disokot tungkatnya itu, tungkatnya tengok dulu. Begitu tengok apa katanya menghadapi bini sama anaknya. Susi, aku minta maaf kepada. Berikan aku kesempatan yang kedua kalinya. Aku sadar dan menyadari bahwa dia bukan perempuan yang baik untukku. Aku tahu kaulah wanita yang terbaik untukku yang dititipkan Tuhan kepadaku. Apa kata si Susi? Mohon maaf Joko, aku bisa memaafkan kesalahan yang pernah kau lakukan kepadaku, tapi aku tak bisa melupakan semua kesalahan yang kau lakukan kepadaku. Aku selamat tinggal. Ku menangis ketemu lagi. Itulah yang buat tengok-tengok tak harus kojon menengoknya kayak gitu. Kisahnya itu juga orangnya aja yang beda. Dan mau tahu ngapain boleh tengok gitu. Cici aku nengok begitu. Kamu sih boleh tengok. Hah? Aku menghafal itu 2 tahun. Aku menghafal itu ketahuannya. Nah, bayangkan Bu, begitu Nabi Muhammad dikutuk pintunya, Fatimah membuka pintu. Bayangkan betapa dahsyat anak yang menyaksikan ayah bercakap sama malaikat maut. Siapa anak yang sanggup menatap ayahnya sakaratul maut? Nih, tadi udah bawa bola kan? Ini kita bawa sedikit. Ketika itu Rasul dihadapkan kepada Israel. Israel pada saat itu tubuhnya menyerupai Arab Badui, tidak wujud asli. Rasul bilang, Israel, iya ya Rasul. Kedatanganmu kemari kau bilang mencabut nyawaku. Betul ya Rasul. Sudahkah jatuh temponya ya Israel? Sudah ya Rasul. Sudahkah datang ajalku? Sudah ya Rasul. Sudah sampaikah hukum padaku? Sudah ya Rasul. Kalau gitu Israel, aku bertanya, Jibril mana Jibril? Karena Rasul tahu Jibril sama Israel CS kental. Kemana pergi Jibril, Israel datang. Sherlock Bril, Sherlock datang Israel, itu Pak. Rupanya malaikat Jibril sudah menunggu di atas langit dunia. Tak berapa lama datang ke rumah Rasulullah. Rumah Rasul itu Bapak Ibu yang sudah berangkat haji atau umroh pasti sudah bisa kita tengok. Rumah Rasul di Makkah sekarang sudah jadi lahan parkir. Rumah Rasul di Madinah tempat Rasulullah meninggal dunia, itu rumah Rasul pas di makam Rasulullah itu. Dan makam Rasul itu bukan rumah Rasul semuanya. Makam Rasul yang panjang itu dibelah jadi 2. Separuh ini makam Rasul, makam Umar, dan makam Abu Bakar. Separuhnya lagi inilah tempat tidur Rasulullah yang memiliki 2 pintu. Pintu sebelah kanan tempat Rasul keluar masuk ke Masjid Nabawi, pintu sebelah kiri tempat Rasul ke rumah istri-istrinya. Di rumah kecil itulah Rasul didatangi malaikat Israel. Datanglah malaikat Jibril pasti tentang atas kepala Rasulullah sambil mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab dalam keadaan terletak tertidur di atas pelepah kurma. Rasul orang yang hebat Pak, tidurnya pelepah kurma. Padahal Nabi, Rasul, Khalifah, Presiden, Panglima Perang, tapi tidurnya berlaraskan pelepah kurma. Sampai-sampai suatu hari Sayyidina Umar menangis ketika nengok bekas tempat tidur Rasul ada di belakangnya. Bawa bekas tempat tidur Rasulullah. Awak ngompuk sampai-sampai lupa sama Allah. Kemudian apa kata Rasul sama Jibril? Jibril, iya ya Rasul. Nih Israel datang, dia bilang mau mencabut nyawaku Jibril. Betul, betul ya Rasul. Sudah jatuh temponya? Sudah ya Rasul. Kalau begitu ya Jibril, aku mau bertanya kepadamu, ketika aku meninggal Jibril, apa yang diberikan Allah kepadaku? Kehormatan apa yang diberi Allah sama aku Jibril? Jibril menjawab, ya Rasul, aku mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman bahwa seluruh Nabi dan Rasul sejumlah 124.000 Nabi dan Rasul itu ya Rasulullah, Allah haramkan masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk di luar ya Rasulullah. Tawaran yang menakjubkan, tapi tawaran dari Jibril tidak membuat wajah Rasul bahagia Pak. Tawaran Jibril itu menjaminkan Rasul duluan masuk surga baru nabi-nabi lain, tidak membuat Rasul senyum. Apa kata Rasul? Ya Jibril, bukan itu yang ku minta. Aku nggak mikirkan diriku Jibril. Yang ku tanya kepadamu Jibril, nanti kalau aku meninggal, kalau aku wafat, kalau aku pergi Jibril, bagaimana nasib umatku yang ada di sejawi-jawi Jibril? Rasul mikirkan kita Pak. Apa kata Jibril dengan lantang? Ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman ya Rasul, bahwa seluruh manusia zaman Nabi Adam pertama diciptakan manusia di dunia sampai umatmu ya Rasulullah, semua akan diharamkan masuk ke dalam surga sebelum umat-umatmu
duluan masuk ke dalamnya ya Rasulullah. Baru berubah warna wajah Rasul, Bu. Ceria, senyum, padahal mau menghadapi kematian, tapi Rasul tetap senyum. Fatimah tak sanggup berdiri kuat karena pada saat itu ayahnya sudah berhadapan dengan kematian. Nyender di tembok nggak bisa, duduk di kursi nggak sanggup, bahkan sampai ke lantai. Itu Fatimah menyenderkan kepalanya di bahu suaminya tercinta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa anak yang sanggup menatap kematian ayahmu? Ketika itu kata Rasul, ya Israel, kalaulah memang itu jaminan dari Jibril yang sampaikan Jibril daripada Allah, laksanakan tugasmu Israel. Tak berapa lama dari ubun-ubun atas kepala Rasulullah, roh mulai diangkat Bapak Ibu. Mulai diangkat roh nyawa Rasulullah. Kaki Rasul yang tadi masih bisa bergerak, ini tinggal kaku, tak bisa apa-apa. Tangan Rasul yang awalnya bisa dimiring kanan kan, miring kiri kan, tapi tak bisa bergerak apa-apa. Wajah Rasul sudah mulai pucat pulas, bibir Rasul sudah membiru, gemetar bibir Rasulullah, mata sudah mulai berkaca-kaca, tak sanggup lagi mau berkata apa-apa. Terus perlahan pelan tapi pasti pencabutan nyawa dilakukan oleh Israel. Pas tentang akhir, sebelum habis nyawa Rasulullah, Rasul bilang sama Israel, Israel, intazir, Israel, intazir, tunggu Israel, tunggu. Ada apa ya Rasulullah? Kata Israel. Stop pencabutan nyawa, Pak. Ada apa ya Rasulullah? Kata Israel. Rasul nanya sama Jibril yang sebelah kirinya, Jibril, aku mau bertanya kepadamu Jibril, beginikah sakitnya sakaratul maut Jibril? Bapak Ibu, padahal Nabi itu maksum, tak pernah kena dosa, dosa lalu, sekarang dan yang akan datang. Rasul itu maksum, semua Nabi maksum, tak pernah kena dosa. Dan bahkan ketika Nabi tak pernah kena dosa, bengkak kakinya selalu sujud ibadah sama Allah, bengkak matanya tiap malam nangis kepada Allah. Begitupun sakaratul maut masih merasakan sakit. Bagaimana kita yang ahli dosa, yang ahli maksiat, yang durhaka sama orang tua, yang tak pernah patuh tunduk sama suami, yang korupsi dengan jabatan, yang semena-mena dengan rakyat, yang tak mau patuh sama ayah mak kita, anak remaja yang suka berpacaran, anak remaja yang suka dengan bersinahan, orang-orang tua yang zalim sama anak-anaknya, orang-orang tua yang menganiaya anak-anaknya, masyarakat yang tak saling cakapan satu sama lain. Bagaimana kita yang seperti itu? Maka sudah layak masuk ke dalam nerakanya Allah dan sudah pantas mendapatkan sakitnya sakaratul maut. Tapi apa kata Rasulullah? Ketika Rasul bertanya sama Jibril, beginikah sakitnya sakaratul maut Jibril? Jibril menjawab, Bapak Ibu, ya Rasulullah, kalau seandainya tubuh ini dikuliti ya Rasul, belum apa-apa dibanding sakitnya sakaratul maut. Kalau seandainya ya Rasulullah, tubuh ini disayat-sayat, disait-sait, dipotong-potong dengan pedang ya Rasul, bahkan kau karami, biar lebih sakit dan lebih panas, itu belum sebanding ketimbang sakitnya sakaratul maut. Lantas mendengar itu Bapak Ibu, inilah yang membuat Rasulullah mengungkapkan sesuatu. Rasul bilang sama Jibril, Jibril, kalaulah begini sakitnya sakaratul maut Jibril, tolong kau sampaikan sama Allah, tolong kau kabarkan sama Allah, tolong kau beritakan sama Allah. Nanti ya Jibril, umat-umatku di dunia, umat-umatku di akhir zaman, umat-umatku di Tanjung Balai, umat-umatku di Sumatera Utara, ketika ajal mereka datang, ketika kematian mendekati mereka, ketika hukum sampai pada mereka Jibril, sakit sakaratul maut yang akan mereka terima, jangan kasih sama mereka Jibril, jangan tumpahkan sama mereka Jibril. Aku yakin mereka tak sanggup menahankan sakitnya apa yang kurasakan hari ini. Sampaikan sama Allah Jibril, hari ini bilangkan sama Allah Jibril, semua sakit sakaratul maut umatku tumpahkan hari ini kepada aku Jibril, biar aku yang menanggung sakitnya semua dengan kematianku Jibril. Mendengar itu Bapak Ibu, Jibril memalingkan wajahnya sambil meneteskan air mata. Padahal kita tahu malaikat itu tak punya nafsu, sedih adalah bagian dari nafsu. Tapi ketika mendengar Rasul ngomong seperti itu, Jibril meneteskan air mata sambil memalingkan wajahnya. Apa kata Rasul? Jibril dalam keadaan terlentang Rasulullah tidur di alas pelapah kurma. Rasul bilang sama Jibril, Jibril, kenapa kau palingkan wajah kau dan sama aku Jibril? Tengok aku yang terakhir kalinya Jibril.
pergi meninggalkan dunia ini Jibril? Sudah muakkah kau melihat wajahku ini ya Jibril? Dalam keadaan menetes terbelinakan air mata Bapak Ibu, Jibril mengungkapkan sesuatu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada satu makhluk di dunia ini ya Rasul yang sanggup menatap wajahmu ketika sakaratul maut. Tak berapa lama nyawa pun hampir selesai Bapak Ibu. Mulai kembali Rasulullah tak bisa bergerak, mulai kembali Rasul tak bisa mengucapkan apa-apa. Bahkan mata Rasul sudah berkaca-kaca, baju sudah basah karena basah keringat, air mata sudah tumpah karena menahan sakit. Semua pucat begitu saja. Fatimah tak sanggup berbuat apa-apa karena menatap kematian ayahnya. Pada saat itu Bapak Ibu yang mulia, hanya bibir Rasul yang mulia bergetar seakan ingin mengungkapkan sesuatu. Apa kata Rasulullah? Ada getaran di bibir Rasulullah sehingga Sayyidina Ali paham maksud getaran bibir itu. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mendekatkan kupingnya di bibir Rasulullah yang mulia. Ada wasiat yang diungkapkan Rasul untuk kita Bapak Ibu. Ada wasiat yang dibicarakan Rasul kepada Sayyidina Ali. Dua wasiat disampaikan Rasulullah yang harus kita pegang kalau cinta sama Rasul. Apa kata Rasulullah? Dalam keadaan hampir tanpa suara, Rasul bilang sama Sayyidina Ali, usikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Kuwasiatkan kepada kalian jaga salat dan lemah lembut sesamamu. Selesai itu Bapak Ibu, kembali getaran bibir Rasul untuk yang kedua kalinya. Dan di situ membuat Sayyidina Ali sakit hati mendengar 3 ungkapan keluar dari bibir Rasulullah yang ketika itu nyaris tidak kedengaran, hampir tak punya suara, dalam keadaan lirih dan parau. Rasul mengatakan kepada dekat kuping Sayyidina Ali, ummati, 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 umatku, 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 kata Rasulullah. Nabi punya 7 orang anak. Dalam kitab Aqidatul Awwab dijelaskan Nabi juga punya 11 orang istri. Nabi juga seorang panglima perang, punya pasukan yang beribu-ribu. Nabi punya jabatan, punya harta. Tapi ketika Rasul ingin mengembuskan nafas terakhir, bukan anak bini, pangkat, jabatan, harta yang dipikirkan, tapi kita yang dipikirkan Rasulullah. Bukti cinta Rasul kepada kita, cinta di bawah sampai mati. Ummati, ummati, ummati. Tanyakan diri kita hadirin, sejauh mana cinta kita sama Rasulullah? Sudahkah kita membuktikan cinta itu pada Rasulullah? Atau mungkin hari ini kita mengaku cinta sama Rasul, tapi sama tetangga masih tak cakapan? Cinta itu cinta palsu. Kita ngaku cinta sama Rasulullah, dalam masjid masih berantem masalah kepengurusan, saling sindir menyindir, saling tak cakapan. Bahkan ada yang mengatakan selama dia BKM tak mau ke masjid. Bayangkan, inikah umat Rasulullah? Umat Rasulullah itu saling mencintai satu sama lain. Kalau memang kita masih nggak cakapan sama tetangga, 3 tahun nggak cakapan sama tetangga, 3 tahun nggak cakapan sama ipar, cuman masalah harta warisan yang tak sama, hanya sejengkal itukah iman kita kepada Allah? Bahkan sama orang tua ada yang nggak cakapan, sama mertua menyinggung perasaan, sama ipar saling sindir menyindir, sama tetangga nggak cakapan. Inikah umat Rasulullah? Ini yang membuat Rasul makin menangis Bapak Ibu. Ini yang membuat Rasul makin sakit hati karena umat yang dia tinggalkan tidak mengikuti wasiatnya. Kata Rasul, usikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Jaga sholatmu dan berlemah lembutlah dengan sesamamu. Artinya silaturahim dijaga. Jaga sholat maknanya jangan ribut dalam masjid. Berapa banyak kita lihat, bahkan kami di Medan Bapak Ibu, 65% masjid itu selalu ribut dengan kepengurusan. 65%. Kenapa? Karena ketika ada kewenangan yang tidak sesuai dengan jamaah, ini terjadi. Maka kita minta sama Allah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, bayangkan ketika Rasul hadir di acara maulid ini, betapa sakit hati Rasulullah melihat kita memutuskan silaturahim. Betapa sakit hati Rasulullah yang anak remaja masjid rame acara maulid tapi tak rame sholat subuh berjamaah. Rame acara Mi'raj, sholat maghrib tak pernah ada. Rame acara Muharraman, tapi sholat berjamaah tak pernah hadir. Oh Ustaz, aku perempuan, gak ada masalah. Laki-laki perempuan sholat berjamaah ke masjid. Kecuali orang yang takut fitnah. Ini perempuan
Untuk apa dibuat sampai ke ujung ada tirai? Untuk perempuan. Apa tulisnya cuma nenek? Enggak. Anak-anak remaja sholat ke masjid. Pak, amanahkan semua sama anak remaja masjid. Jangan pas acara kayak gini aja rame. Maulid rame, Mi'raj rame, Muharraman rame, tahun baruan rame. Tapi giliran mau sholat berjamaah yang azan waktu juga disuruhnya. Jangan kalian biarkan uak-uak yang napasnya Senin Kamis aja. Senin naik, turun Kamis. Allahu Akbar, Allah Akbar. Tak kasihan kan? Apalagi pas aja subuh waktu soham suahun. Aduh kena sepeda nak sampai ke masjid putar balik. Aku hantu tu buat. Kamu yang azan anak remaja. Tadi kau dengar suara pop song lagu kamu. Ya Rasulullah. Itu luar biasa suara. Main marhaban walaupun joget kan. Kenapa? Karena tak terbiasa. Apa tu yang capek dia? Karena tak terbiasa. Kenapa nyanyi sama kita berpisah? Karena terbiasa. Jangan hilangkan berjanji marhaban, apalagi kasidah itu hampir mati loh di dunia ini, Pak. Kasidah itu. Ambil itu selagi hidup waktu. Dalam Quran kita cuma mengambil ilmunya. Aku bukan nak wah ajak aja luat sekali semalam senang-senang tu tua. Senang dia tak boleh tahu. Azan anak muda, Pak amanahkan sama kami. Zuhur sekolah, asar sekolah, maghrib, isya, subuh sekolah. Biar terbiasa. Pertama, orang tu bisa terbiasa melangkah sekali ke masjid dengan tanggung jawab. Yang kedua, orang tu terbiasa melangkahkan azan. Sebanyak orang datang ke masjid gara-gara asbab azan kau tu, sebanyak pahala orang tu akan menumpuk sama kau. Dan ada di antara orang yang dikubur tapi tak terbatas, tak gosong jenazah yang dikubur karena tak disentuh api neraka, tak disentuh azab kubur. Di antaranya Bilal, tukang azan, tak disentuh api neraka, tak disentuh azab kubur, tak gosong di kuburan. Ada yang bertanya, aku tak azan Ustaz, cuma komat, cuma itu. Kamu kata, apakah gosong? Jawablah, gosong separuh. Gosong separuh. Kasih azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak Melayu. Dan minta tolong azan itu jangan kebanyakan langgam, lupa lirik. Gak jadian Pak, saingan sodamnya menarik, lupa. Hayya 'alas salah wa akbar. La ilaha illallah. Waktu bosan sunat. Coba kau ajar. Ya Pak, ajar 2020 begitu Pak. Nah, bahkan kalau bisa imam Pak, tengok anak-anak. Bukan perkara tua sekarang imam. Banyak yang tua bodoh. Banyak, apalagi udah pikun. Payah Ustaz. Dia semenjak berdiri masjid biar Ustaz tahu dia boleh jadi imam. Tak, dia imam, tak ada sembahyang. Tak tanya dia. Jangan begitu bawa anak awak Pak. Biar khusus sembahyang. Tu tengok fikih menjelaskan yang berhak jadi imam itu tak banyak. Yang jadi makmum boleh, orang mabuk jadi makmum boleh. Boleh penarkoba jadi makmum boleh. Boleh tukang pencuri makmum boleh. Tukang cendol jadi makmum silahkan. Tukang son jadi makmum boleh. Tapi tak semua yang boleh jadi imam. Imam itu kata dalam fikih a'lamuhum, orang yang paham mengerti masalah sholat. Oh Ustaz, di masjid kami ini ada 2 orang yang paham. Mana yang penting, yang lebih afdal? Ambil yang nomor 2, absahuhum, orang yang fasih di antara mereka. Dua-duanya fasih, tamatan pesantren Jawa Ustaz. Tengok yang ketiga, siapa yang pertama tinggal di kampung itu, sama-sama mencacah rumah orang itu Ustaz. Tengok yang keempat, KTP-nya mana lebih tua? Beda 2 jam yang tadi ini melayar Ustaz. 2 jam melayar wah ini terpanjang lewat. Tambahan biar enak. Tengok sama pakai cincin. Yang pakai cincin
mau cincin untuk Black Z. Tengok siapa bini dua, boleh jadi imam. Iya. Kalau ada pak, kalau nak jadi imam dapat bini dua. Bukan mengajarkan bu, macam kasih jalan lurus saja ada. Bukan pada orang tua, kadang banyak yang pikun pak. Kekojut sikit lari ayat. Kejadian pak, aku di Medan Doh, nang sore aku dongahkan. Baju hati ni lari gua asli. Bayangkan lah. Allahu Akbar wa tulatah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Main mahujin orang di masjid. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Awak ikut. Kok pengaruh pula adalah ayat Allahu Akbar. Sami Allah hamid imam tu bawa syahadah. Kok cepat. Allahu Akbar. Baca kuliah kafirun tak nyampe ke simpang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Waktu lupa nak dilanjutkan tahap bacaannya, anak berhenti tak tahu semana, dan di belakang tahu semua. Wala ana abidum ma'abantum wala antum abiduna ma'abud. Ada anak remaja baru tobat, lakum dinukum waladdallin. Kenapa? Karena imam dia tengok dari tua, tak dia tengok dari ilmu. Ada anak muda yang menghabis Quran, anak muda yang paham ilmunya, suruh jadi imam biar khusyuk. Karena kejadian pak, aku ada uang meninggal pula waktu penyakitan menjadi imam, kacau kami sembahyang asal. Udah rokaat kedua nih, Allah maknai angka ketiga, Allah lah. Aku katanya, encuk, dan ibu tahu ada sembahyang encuk, kumat penyakit atuk katanya pula. Aku naik bola, aku bola. Lanjutkan sembahyangku. Kalau imam bermasalah, ditogok tak juga ada faedah, lanjutkan sholat. Itu jawabannya. Allahu Akbar, salah imam, baca Fatihah lupa, langsung kulul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wah, dia tahu itu salah, Fatihahnya belum. Cuma menogoknya. Pak. Fatihah lupa. Wah, imam bercakap. Sholat itu nggak boleh ngomong. Yang sebelah bercakap, untung aku tidak kan? Kan sama. Kenapa? Karena tua tidak nengok ilmunya. Mohon maaf pak, bukan maksud mengkucingkan yang tua, tidak. Artinya biar enak nikmat ibadah khusyuk, cari yang fix. Luar biasa. Anak-anak muda yang kita bantu, kita sokong, kita dukung, biar enak. Mohon maaf bukan banding-bandingan pak. Kami di Medan itu rata-rata ustaz muda itu tampil jadi khotib, jadi imam. Bahkan yang belum nikah pun bisa jadi khotib. Tak selamanya khotib bisa jadi imam, dan tak selamanya imam jadi khotib. Itu bisa kita pilih. Makanya di kampung-kampung kita kalau khutbah Jumat, khutbahnya lain, imamnya lain. Kenapa? Karena tak semua khotib itu bisa jadi imam. Karena khotib kadang bisa banyak berdakwah, cakap-cakapnya, jadi imam kadang tak pas. Sholat baca Fatihah tak bisa baca Fatihah lengkap. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya itu sholat batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sholat batal. Karena iyanya tak pakai tasdid. Padahal yang betul iya pakai tasdid. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Karena ianya pakai tasdid. Tapi kalau tak pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Ini batal sholat. Bacaan tak
tahiyat. Kadang kita banyak keliru, Bu. Bukan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Sholat batal karena tahiyat adalah rukun. Rukun tak sempurna, sholat batal. Bacaannya itu hanya jangan dimatikan, tapi baris bawah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Ini rukun. Ini diperiksa baik-baik. Kalau yang paham seperti ini, anak muda, mohon maaf, walaupun dia belum nikah, tapi dia kita lihat warok, tetap menutup aurat, tidak berpacaran, maka boleh jadi imam. Tapi dia paham Quran, fasih, tapi maksiat, gak usah dikasih imam. Kalau kampung-kampung kan masih ada itu Pak, imam celana pendek aja pun tak bisa dikasih imam lagi. Kenapa? Menjaga kewaroan. Ini yang penting. Ketika sudah imam pacar anak remaja, bila tarawih anak remaja, imam tarawih anak remaja, begiliran jadi jemaah aja Pak, enak mendengar. Tapi hati-hati, pilih-pilih juga imamnya, ya kan Bu? Karena ada juga imam yang buat awak muak ya Bu. Ada imam tarawih Bu, sini berapa rakaat tarawih Pak? 23, udah 23 rakaat, waktu macam kori baca ayat. Tarik napasnya aja Bu, 3 kilo. Anak muda pula. Allahu Akbar. Wak Minah di belakang diri bercakap tak enak masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bilang, maksudnya paham, tahu nggak maksud kau begitu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu selawat waktu dah Allah. Bukan terus, buat tak itu lagi. Allah. Bangkit dan sujud kan orang biasanya Allah, ini bangkit sujud yang benar. Sujud yang benar Allah, lutut dulu, naiknya kepala dulu. Wah itu semenjak anak remaja imam bangkitnya lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tempat-tempat yang itu Wak Minah dengannya. Allah. Selesai tarawih. Taqabbalallahu minkum. Jam 2 tengah malam. Wah, waktu mengangkat. Yang satu masih menyender-nyender di balik-balik tiang itu. Pulang kau kakak duluan kata lah sanggup apa lagi melongoskan pinggang lagu. Agak setengah jam lagu kawan tak balik bau lagu sahur di rumah. Kakak luar lah yo, luar kakak. Yo, elok-elok kakak. Yo, oh gila waktu tengah jalan belum sampai keluar gerbang mati pula lampu. Dicari-carinya selok menghabu-habu, ditengok-tengok tak dapat-dapat. Begitu dapat ibu langkah dah jatuh. Rupanya seloknya dua-duanya kanan. Aku tak tersyukur. Waktu rumah hidup kan dibayar ke situ. Cuman karena lamanya capek gini gitu, tak nak sanggup lagi jumpa kau dia duduk. Alah. Oh ya Allah. Siapa boleh imam satu tahun tu. Tinggal kau dia berhenti, tinggal kau dia berhenti. Sampai ke rumah udahlah cucu menggoreng tolo. Sahur menggoreng tolo. Datanglah pula nenek tadi ucap salam polan-polan nama Yoti. Assalamualaikum. Cucunya sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Kok situ pula nangis ya? Sayup-sayup waktu mendengar. Siapa lain macam mana suang? Tengah malam jam 3, malam Jumat. Tengok kamar omak masih ada omak, tengok adik-adik masih ada, tengok kamar nenek tak ada buat nenek. Buka pintu, botol nenek itu dengan wajah bercahaya karena ada lampu di atas.
Apa kata cucunya? Ya Allah, 75 tahun nenekku umurnya ya Allah. Wah sudah 60 kali nenekku tarawih, tapi tak pernah tarawih pulang jam segini ya Allah. Wah di malam ini ya Allah, malam Lailatul Qadar. Berarti malam ini kau berikan hidayah, kau berikan petunjuk untuk nenekku. Ya Allah berikan istiqomah nenek. Belum siap dan sudah bercakap kapal atuk kawan. Kapal atuk kawan Lailatul Qadar. Biar kau tahu aja, itu ya, imam di masjid itu memang tak ada yang tak kayak begitu. Sakit pinggang, biar kau tahu aja. Kenapa nek? Biar kau tahu aja sampai jam 2 malam sebab sumpah aku. Tanah onda aku sembahyang ke masjid lagi. Diganti BKM lah imam pula. Diganti imam, dipanggilnya aku. Sengaja dipanggil dari Medan dan terima. Mana bisa kemana boleh Medan kemana? Oh berapa coba ongkosnya berapa? Dan karena kemana cuma terawih kan nggak mungkin bang. Kalau ada caranya pak, aku juga. Tapi buat acara kayak gini kan, nusul Quran. Dipanggil lah dari Medan Ustadz Bukhari. Kata Muhammad terus mana? Ustadz semalam tuh, Ustadz semalam tuh. Yang mana kak? Biar kau tahu aja semalam tuh. Yang mana kak? Allah. Yang semalam tuh tengok pakai jubah itu. Yang ganting tuh kak, yang ganting tuh. Oh ya kak jadi kak, udah lah. Dia jadi imam iya kak. Buka-buka waktu dia deh. Nanti bisa imam. Wah masuklah. Ada speed imam, ada speed. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala maqabil kala sabata lamuna summa kala sabata lamuna kala ta'lamuna amalaka ta'ala cuma ta'ala halala cuma sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Akbar. Bacaan subhanallah tak sampai habis. Subhanallah hamdalillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang bilalnya macam bau masuk setan. Sebagai nabi dan bangsa. Ada jamaah bau tidur enggak ini? Menjawab selawat udah hati saja. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina surna maulana Muhammad alaihi. Hampir semua seminggu tarawih gara-gara aku jadi imam. Nenek-nenek banyak kumpul sama Pak Jata. Datang nenek itu datang. Nek loyah semua PA. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salamnya, salam. Apa itu? Aduh yang otak kami sampaikan sama kau kan. Kata nenek coba. Apa tuh masalah mau sujud gitu Tuhan? Kenapa? Jadi oke, ambilkan minum dulu, minum buat susu. Minum. Minum nenek, minum. Nenek tidak tak minum dan nenek dulu kan? Ada minum bismillah. Udah minum nek, udah. Aku cerita nek. 7 hari baru puasa patah. Kenapa nek? 7 tulangku dah patah. Kenapa bisa gitu nek biar tahu nah. Suprop pas naik kedua tidak kononya. Allah 7 kali patah biar kau tahu aja ganti. Tonda kami dari sembahyang kemarin. Sobat salah pak. Nah, makanya kita tengok aja permintaan masyarakat. Jangan karena kita suka sama ustaz itu ternyata jamaah tak suka, kita suka-suka kita tidak. Ini artinya biar pandai kita memilih imam. Biar masjid ini makmur bukan cuma bangunan, tapi makmur dalam batinnya, dalamnya. Kemakmuran fisiknya perlu, tapi di dalam juga perlu. Nah, kemudian wasiat Nabi yang terakhir bahwa jaga sholat dan berlemah lembutlah dengan sesama. Jangan pernah simpan dendam dalam hati. Ini sifat Nabi. Nabi tak pernah dendam sama orang lain. Bahkan Nabi mencintai orang-orang Islam, orang kafir pun Nabi mencintai. Nah, saya kira Bapak Ibu yang mulia, di sana sini pasti banyak terjadi kesalahan. Udah jam 1,
kurang 1,5 jam. Kurang 1,5 jam. Oh, ini subuh. Ini acara kalian mau apa nih? Sehari itu 2 hari? Sehari. Kalau acara sehari jam 12 kurang 1 menit, acara udah siap. Karena jam 12 lewat 1 menit, udah 2 hari. Kalau udah 2 hari, pikirkan berapa lagi kontraknya coba. Nah, artinya bahwa banyak lagi kue yang kamu siap kali itu maksudku. Bukan masalah apa, kamu terlalu seujun sama aku. Aku gak sejelek apa yang kalian kira. Udah Bu ya? Gak usah lama-lama. Udah puas ya? Alhamdulillah. Belum puas? Kalau belum puas, mohon maaf karena aku bukan alat pemuas. Walaupun nanti kurang juga dengan ilmu ataupun dengan ceramahku, insya Allah tengok nanti di channel itu Kubah Official. Kalau rindu ingin menatap muka, aku siap diundang kapan saja, asalkan cocok waktunya. Nah, bukan yang lain-lain Bu ya, waktunya. Bapak Ibu yang mulia, makin lama aku tengok malam semakin larut, rumah pun agak jauh ke sudut-sudut. Izinkanlah kami menggerakkan lutut. Pusaka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahi? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan dalam tepi paret. Kalau ada kata-kata saya yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, apa Bu? Banyak banget jarumnya. Honda adikulah. Jarum-jarumku yang matahkan aku. Ya, kalau ibu nak matahkan, patahkan jarum bapak. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang Bu, boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong Bu, jangan sampai tak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Burung merpati, seburung garuda, burung merak, seburung nuri. Itulah nama-nama burung yang aku tahu. Terkhusus untuk perempuan yang akhwat anak-anak gadis, ada pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal